Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota Nur Izzati Fatimah, Daniel Nur Zakiuddin, dan Sekar Ayu Widayanti. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan dan strategi dari perusahaan Southwest Airlines. Nah, pertama-tama kita akan membahas secara general tentang profil Southwest Airlines. Southwest Airlines merupakan maskapai penerbangan dengan tarif rendah terbesar di dunia yang berkantor pusat di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Southwest Airlines ini pada mulanya melayani penerbangan intrastate, di mana seluruh operasional penerbangannya hanya berada di negara bagian Texas dan melayani beberapa penerbangan seperti penerbangan antara kota Dallas, Houston, dan San Antonio. Nah, memasuki tahun ke-49 sejak Southwest Airlines berdiri, maskapai tersebut terus mengembangkan inovasi dan terus mengembangkan basis pelanggannya hingga melampaui 130 juta penumpang per tahunnya. Nah, Southwest Airlines ini memiliki moto yang disebut dengan transferensi, di mana moto tersebut menggambarkan filosofi dari tujuan perusahaan yang ingin melayani pelanggan secara jujur dan adil, namun tetap mengedepankan keunggulan Southwest Airlines, yaitu harga tiket pesawat yang rendah. Selanjutnya kita akan membahas tentang misi, strategi, dan kebijakan perusahaan. Misi dari Southwest Airlines adalah Southwest Airlines berdedikasi untuk menyediakan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan yang dikemas dengan rasa kehangatan, keramahan, serta semangat perusahaan. Strategi yang diterapkan Southwest Airlines antara lain yang pertama, menyediakan layanan penerbangan dengan frekuensi yang tinggi. Yang kedua, menyediakan penerbangan untuk jarak pendek. Yang ketiga, menyediakan penerbangan dengan strategi point-to-point, di mana penerbangan antar satu kota dengan kota lain tanpa memerlukan transit. Dan Southwest Airlines juga menerapkan strategi tarif yang rendah. Lalu selanjutnya tujuan jangka pendek dari perusahaan atau objektif, yaitu pada saat itu Southwest Airlines mempersiapkan kemampuan finansial perusahaan untuk menghadapi resiko melemahnya industri penerbangan dengan cara memperluas kapasitas yang tersedia sebesar 4-5% serta menyediakan layanan tambahan apabila diperlukan. Pada saat itu juga Southwest Airlines menerapkan kebijakan bahwa tidak akan menambahkan rute atau destinasi penerbangan baru kecuali dinilai memiliki sumber daya yang mumpuni. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai lingkungan eksternal atau EVAS. Lingkungan eksternal dibedakan menjadi lingkungan alami atau natural environment, lingkungan pemasyarakatan atau social environment, dan lingkungan tugas atau task environment. Kondisi cuaca yang merupakan bagian dari lingkungan alami sangat berpengaruh terhadap industri penerbangan. Apabila cuaca sedang buruk, Southwest harus menunda atau bahkan membatalkan penerbangan. Industri penerbangan tidak terlepas dari sumber daya fisik berupa minyak bumi yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar pesawat. Maka dari itu, harga bahan bakar juga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Southwest. Lingkungan pemasyarakatan terdiri atas dimensi sosial budaya, teknologi, ekonomi, ekologi, dan politik hukum. Lingkungan pemasyarakatan Amerika Serikat pada saat itu sedang melemah akibat serangan teroris pada tanggal 11 September tahun 2001. Kejadian tersebut berdampak signifikan dan langsung terhadap industri penerbangan. Keadaan ekonomi melemah dan terdapat perubahan radikal dalam hal politik hukum, khususnya keamanan bandara. Di tengah keadaan tersebut, Southwest mampu untuk mempertahankan laba perusahaan meskipun jumlahnya menurun dari tahun sebelumnya. International Air Transportation Competition Act of 1979 mempengaruhi layanan terjadwal Southwest serta perubahan besar pada aturan keamanan bandara. Regulasi terkait ekologi sedikit menghambat operasi Southwest. Bandara tertentu menetapkan peraturan untuk membatasi kebisingan, termasuk pembatasan jenis pesawat yang akan digunakan dan membatasi jumlah operasi per jam atau harian atau waktu operasi tersebut. Dalam beberapa kasus, peraturan tersebut menyebabkan pembatasan dalam layanan atau peningkatan biaya operasi dan membatasi kemampuan Southwest untuk memperluas operasinya di bandara di mana peraturan itu diberlakukan. Dari dimensi teknologi, Southwest telah memanfaatkan internet untuk melakukan operasional dan menjadi yang pertama dalam pembuatan homepage perusahaan di internet. Akan tetapi, Southwest tidak memiliki pengaturan tiket dengan online travel service utama yang sudah banyak digunakan masyarakat pada saat itu untuk memesan tiket pesawat seperti Orbitz, Priceline, Expedia, dan Travelocity.
Lingkungan eksternal yang terakhir adalah task environment yang dianalisis berdasarkan Porter's Five Forces. Pertama, threat of new entrants yang rendah. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya persyaratan modal yang besar untuk memasuki industri penerbangan, serta sulit untuk membedakan layanan dari perusahaan yang sudah ada. Kedua, bargaining power of buyers yang sedang. Jumlah pelanggan yang tinggi menurunkan daya tawar pembeli, akan tetapi produk di dalam industri penerbangan tidak dibedakan sehingga memberikan kekuatan bagi pembeli. Switching cost juga rendah. Ketiga, bargaining power of suppliers yang tinggi. Kompetitor pemasok yang sedikit menimbulkan daya tawar yang kuat oleh pemasok. Selain itu, mengganti pemasok membutuhkan biaya lebih, serta tidak banyak tersedia substitusi untuk pemasok. Keempat, threat of substitute services yang tinggi. Southwest melayani penerbangan domestik yang memiliki ancaman lebih tinggi dibanding penerbangan internasional. Moda transportasi mobil, bus, dan kereta juga memberikan ancaman layanan substitusi sebab lebih murah daripada transportasi udara. Kelima, rivalry among existing firms yang tinggi. Terdapat banyak kompetitor di dalam industri transportasi, baik udara, laut maupun darat. Selain itu, pertumbuhan industri pada saat itu lambat serta biaya tetapnya tinggi. Dari hasil analisis lingkungan eksternal, diidentifikasikan faktor-faktor yang menjadi opportunities dan threats bagi Southwest. Peluangnya antara lain tingginya minat pelanggan akan tarif rendah, tingginya minat sumber daya manusia berkualitas untuk direkrut, pemasok yang tetap, dan perkembangan teknologi. Sementara itu, ancaman bagi Southwest meliputi pengetatan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi yang melambat, biaya bahan bakar yang tidak terprediksi, dan startup bertarif rendah yang mulai mengambil alih. Masuk pada internal factor, pertama-tama kami akan membahas tentang corporate structure. Nah, corporate structure yang diterapkan oleh Southwest Airlines adalah unitary form corporate structure yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah menekankan pada fungsi bisnis, di mana Southwest Airlines mengelompokkan aktivitas dan sumber daya bisnisnya sesuai dengan fungsi bisnis. Southwest Airlines ini memiliki divisi-divisi yang berbasis pada fungsi bisnis, seperti pemasaran, keuangan, dan operasional. Southwest Airlines ini memiliki subdivisi yang bertanggung jawab kepada divisi-divisi utama. Misal, subdivisi Ground Operations, Flight Operations, dan Maintenance Operations yang bertanggung jawab kepada divisi operasional harian. Karakteristik dari penekanan fungsi bisnis ini membantu Southwest Airlines untuk mempertahankan fungsi bisnisnya yang efektif guna mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan. Karakteristik yang kedua adalah hierarki terpusat atau sentralisasi, di mana eksekutif ini memiliki kontrol yang kuat terhadap operasional serta pengambilan keputusan perusahaan. Nah, umumnya, jalur wewenang atau pembuatan keputusan pada tipe struktur hierarki terpusat ini itu lebih bersifat vertikal atau top down, dari atas ke bawah. Nah, karena sentralisasi ini membuat suatu perusahaan lebih rigid atau lebih ketat, maka fleksibilitas yang terdapat dalam struktur organisasi itu kurang dan tidak mencerminkan budaya organisasi perusahaan yang fleksibel. Namun, sentralisasi ini tuh membawa dampak yang positif bagi perusahaan, yaitu sentralisasi ini memastikan bahwa visi dan misi perusahaan dapat tercapai dengan adanya kontrol eksekutif. Selain itu, sentralisasi juga berkontribusi terhadap efektivitas dalam mencapai tujuan strategis perusahaan. Southwest memiliki budaya perusahaan yang positif dalam hal manajemen sumber daya manusia, antara lain kepemimpinan yang melayani, karyawan yang diutamakan sebelum pelanggan, retensi karyawan membantu menurunkan biaya, serta karyawan yang bahagia akan menghasilkan pelanggan yang bahagia. Southwest memiliki budaya kerja yang fleksibel sehingga memungkinkan karyawannya untuk berinovasi secara maksimal untuk menciptakan kepuasan konsumen. Selain itu, Southwest konsisten untuk mempertahankan kinerja karyawan dengan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan membuat karyawan merasa aman. Ditinjau dari aspek pemasaran, Southwest Airlines ini menerapkan strategi cost leadership, di mana perusahaan menetapkan harga yang rendah untuk dapat mendominasi pasar penerbangan. Selain itu, perusahaan juga menerapkan strategi diskon yang cukup besar untuk menarik perhatian konsumen.
Perusahaan menjangkau konsumen melalui media online, berupa pemesanan tiket pesawat melalui website resmi milik perusahaan. Nah, Southwest Airlines ini kurang memiliki kerjasama dengan agen perjalanan atau maskapai lain. Karena hal ini, perusahaan dapat meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan sekitar 6 hingga 7 dolar. Pada bidang keuangan, angka rasio likuiditas Southwest mengalami peningkatan yang dihitung berdasarkan KARA rasio yang meningkat dari 1,12 pada tahun 2001 menjadi 1,55 pada tahun 2002. Quick rasio juga mengalami peningkatan dari 1,09 pada tahun 2001 menjadi 1,49 pada tahun 2002. Inventory to net working capital menurun dari 0,25 pada tahun 2001 menjadi 0,10 pada tahun 2002. Cash rasio juga mengalami peningkatan dari 1,01 pada tahun 2001 menjadi 1,26 pada tahun 2002. Sedangkan rasio profitabilitas dari Southwest mengalami penurunan yang dihitung berdasarkan return on investment dari 5,7% pada tahun 2001 menjadi 2,7% pada tahun 2002. Return on equity juga mengalami penurunan dari 12,7% pada tahun 2001 menjadi 5,4% pada tahun 2002. Angka activity ratio yang dihitung berdasarkan aset turnover juga mengalami penurunan sebesar 0,01 dari 0,617 pada tahun 2001 menjadi 0,616 pada tahun 2002. Angka leverage ratio yang dihitung berdasarkan debt to assets ratio meningkat dari 14,7% pada tahun 2001 menjadi 17,3% pada tahun 2002. Dan debt to equity ratio yang meningkat dari 30,01% pada tahun 2001 menjadi 38,6% pada tahun 2002. Ditinjau dari operasional bisnis dan logistik, Southwest Airlines hanya mengoperasikan satu jenis pesawat, sehingga lebih mudah bagi perusahaan untuk melakukan penjadwalan, perbaikan atau perawatan, serta pelatihan bagi awak kabin. Nah, Southwest Airlines ini telah menggunakan versi pesawat terbaru milik Boeing, yaitu Boeing 737 yang telah memiliki peningkatan pada fitur-fitur pesawat. Selain melakukan efisiensi melalui pemilihan jenis pesawat, Southwest Airlines ini juga melakukan efisiensi dengan menghemat biaya pada makanan yang disajikan kepada pelanggan maskapai. Nah, waktu transit pesawat ini juga tergolong cukup singkat, antara sekitar 25 menit. Nah, waktu transit yang singkat ini membantu Southwest untuk menghemat biaya dan meningkatkan produktivitas dari maskapainya. Ditinjau dari sisi sumber daya manusia, Southwest Airlines ini memiliki budaya kerja yang fleksibel, yang dapat mendorong atau memaksimalkan utilitas kinerja karyawannya. Misal, pilot dapat membantu pramugari membersihkan pesawat atau membantu ground crew mengisi bagasi. Nah, juga Southwest Airlines ini memperbolehkan karyawannya untuk menjalin hubungan yang baik dengan karyawan lainnya dan juga serikat kerja. Southwest telah menerapkan teknologi informasi dalam pemesanan tiket penerbangan langsung ke perusahaan melalui telepon atau internet. Southwest juga telah membuat homepage perusahaan. Selain itu, Southwest mulai mengembangkan penggunaan teknologi dalam pelayanan pelanggan dengan mencoba automated boarding pass untuk menggantikan plastik boarding pass yang telah lama digunakan. Analisis lingkungan internal menghasilkan identifikasi faktor-faktor yang merupakan strength dan weakness dari Southwest. Kekuatan Southwest meliputi biaya rendah, finansial yang stabil, budaya perusahaan, brand recognition, jenis pesawat tunggal, serta model point-to-point. Kelemahan Southwest antara lain tidak memiliki keunggulan dalam layanan komplementer, kurangnya kejelasan pemisahan tanggung jawab, kontrak kerja, dan kurangnya hubungan kemitraan bisnis. Berikut merupakan beberapa strategi berdasarkan hasil analisis SWOT. Yang pertama ada SO strategis. Southwest dapat melakukan perluasan rute penerbangan dengan tetap mempertahankan tarif biaya rendahnya, serta mengakuisisi atau bekerja sama dengan kemitraan lain. Yang kedua ada WO strategis. Southwest dapat menyediakan layanan sesuai dengan segmen pasar yang berbeda, serta bekerja sama dengan online travel service. Yang ketiga ada ST strategis. Southwest dapat mempersiapkan finansial dengan mencadangkan dana dan mempertahankan posisi biaya rendah serta brand recognition dalam memperoleh pangsa pasar. Dan yang terakhir ada WT strategis, yaitu Southwest dapat memberikan batasan pekerjaan pada karyawan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.